Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari katakan, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berikan suara, katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku,
semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku sembahkan Tuhan, ku tinggikan Kau Allahku, Kaulah segalanya. Kaulah Tuhan, Kaulah yang ku inginkan, hanya Kau Yesus. We worship you Lord,
besertaku, Immanuel. Kau Allahku yang hidup, mengiringmu selalu, Yesus. Thank you Lord. Ya Rabbi ya Rasyid. Terima kasih Tuhan. We worship you Lord. Terima kasih Tuhan. Kau Allah Immanuel dalam hidup kami. Biarlah mengiring Engkau dan bersama-sama dengan Engkau itu menjadi kekuatan kami Tuhan hari lepas hari. Dan bersama dengan Engkau Tuhan melakukan segala sesuatu yang lebih besar dari apa yang pernah Kau janjikan dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord. As we worship you. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mereka suara katakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan
serta dengan kami. Kau yang terus mengiringi langkah kami Tuhan. Dan biarlah langkah kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, ini umat-Mu yang Kau kasih Tuhan. Kami mau bersuka cita dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap bersuka cita katakan, amin. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Coba berikan salam kanan kirinya, depan belakangnya, katakan shalom. Mari kita sorakan haleluya, amin. Sebab kasih Tuhan mengalir dalam kita, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Katakan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Say, haleluya. Sorakan, soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Baru sekali lagi katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan, mari sorakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, hey, haleluya. Soraklah haleluya, hey, soraklah haleluya, hey, haleluya. Cuma sendiri katakan, soraklah, hey, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, hey, soraklah haleluya, haleluya. Mari semuanya katakan, soraklah haleluya, hey, soraklah haleluya, amin, haleluya. Soraklah haleluya, hey, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Mari beri sorak-sorak untuk nama Tuhan. Siapa yang siap terima janji Allah? Amin. Yang pasti diberikan dalam hidup kita. Katakan amin. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Katakan, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Amin.
berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Katakan, Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Mari katakan, Tuhan memberiku kegirangan. Katakan ke sebelahnya, mari berkati. Katakan, minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Amin. Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Ku bersorak. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Siapa yang percaya kita punya Allah yang luar biasa, dahsyat. Amin. Serukan sekali aja, namun kita mau serukan namanya Yesus gitu yang kenceng ya. Oke, 1, 2, 3. Yesus. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya. Sebab dia namanya luar biasa. Katakan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari kita mau serukan. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sing. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sekali lagi puji namanya.
surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari beri sorak-sorai untuk nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Biarlah kuasa yang daripada Engkau itu Tuhan yang menjamin hidup kami Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, untuk kami terus mengiring Engkau Tuhan. Namun biarlah semua karena anugerah dan penyertaan-Mu. Dan sungguh Tuhan, Engkau yang memampukan kami Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Ini kami, untuk umat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Jesus, we worship you, Lord. Oh, hallelujah. Terima kasih Tuhan. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Katakan, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari jemaat angkat suaramu, katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Katakan, lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi
Inilah ya Tuhan, pujian umat-Mu ketika mereka memasuki minggu pertama di bulan Mei, sebagaimana penggenapan akan percepatan waktu yang sedang terjadi. Maka perkenankanlah kami tetap sujud syukur karena kuasa-Mu lah dan kasih-Mu itulah yang membawa kami untuk tetap bertahan melalui ibadah raya sore hari ini. Kami menaruh seluruh pengharapan kami supaya kami mendapatkan pertolongan-Mu dan perlindungan-Mu, terutama pada masa-masa sukar seperti ini. Kami sedang diperhadapkan dengan manusia pada umumnya yang tidak bisa seperti dulu. Oleh karena itu mohon anugerah-Mu supaya kami kuat, teguh, dan tetap bertahan mengerjakan keselamatan oleh pimpinan Roh Kudus dan perlindungan kuasa nama Yesus. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa segala kuasa roh-roh jahat yang ingin mengganggu lewat roh cabul, roh jinah, roh najis yang ingin mengganggu konsentrasi kami di dalam menerima berkat firman-Mu. Kami saat ini menolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita, dan kekudusan yang daripada-Mu lah yang akan mengiringi kami untuk menerima kuasa firman-Mu sebagai alat maupun senjata menuju kepada kemenangan atas segala bentuk penindasan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Salam damai sejahtera dan sukacita untuk kita semua. Memasuki bulan Mei kita masih merasakan dan merasakan dampak resesi ekonomi yang berimbas kepada sifat dan perilaku manusia pada umumnya yang cenderung egois. Ya, cuek, gak peduli terhadap sesama manusia. Nah, ini merupakan sebuah fenomena yang sedang terjadi. Tidak di luar saja, ini juga bisa melanda di dalam gereja sebagai orang percaya. Sehingga setiap orang merasakan sebuah tindasan yang datang dari berbagai hal. Maka hari ini kita akan belajar tentang mengapa hal-hal ini bisa menimpa kita seperti yang pernah dialami oleh orang Israel. Jadi yang namanya penindasan ini tidak hanya sekarang. Tapi di akhir zaman ini nomen yang namanya penindasan dari segala penjuru. Nah, lalu tentunya setiap kita memiliki kerinduan supaya kita ini bisa lepas, bisa menang atas segala bentuk penindasan. Dan penindasan itu bisa berupa macam-macam. Karena hobi, ya,
nuruti hobi, lalu pada akhirnya kita tidak punya waktu untuk ibadah. Karena egois, ya, karena kita memiliki kepentingan-kepentingan sibuk bekerja dengan alasan firman Tuhan katakan ke orang kalau tidak kerja tidak boleh makan. Betul, benar. Namun bukan berarti lalu kita disibukkan dengan bekerja lalu tidak punya waktu untuk beribadah. Masih ada lagi nuruti hawa nafsu, ngelencer sana sini sehingga lupa beribadah. Padahal kalau kita pelajari tentang bangsa Israel yang dibebaskan oleh Tuhan oleh karena penindasan Firaun Raja Mesir, maka Tuhan itu sampai all out istilahnya. Karena ngototnya Firaun ini tidak mau melepaskan bangsa Israel untuk bebas dari perbudakan. Yang intinya mereka tidak bisa beribadah. Maka perlulah 10 tulah didatangkan satu demi satu. Sehingga Firaun itu tidak mau melepaskan umat Israel untuk beribadah. Dan setiap Musa menghadap Firaun, lalu didatangkanlah tulah yang pertama. Dan firman Tuhan katakan supaya umatku beribadah sampai 10 kali. Maka dari sini betapa pentingnya arti dalam ibadah. Maka sore hari ini kita akan belajar untuk memperoleh kemenangan atas segala penindasan yang menghimpit kita sehingga kita lupa ibadah. Dan ketika kita tidak beribadah, maka disitulah mulai kita akan mendua hati beribadah kepada yang lain. Dan juga bisa kita terikat dengan hobi, terikat dengan pekerjaan, terikat dengan apa-apa. Itu juga merupakan sebuah penyembahan berhala. Mengkultuskan. Karena membuat ibadah itu nomor 2. Dan bahkan mungkin bisa nomor kesekian kali. Dampaknya, mari saya akan mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-16. Kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita baca terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab orang Israel itu tertindas. Kita baca ayat yang 6. 2, 3. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Apa yang dianggap jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan apa? Ditinggalkan mereka. Dan kepada Tuhan mereka tidak beribadah.
Tolong ini perlu diperhatikan oleh setiap kita. Nah, kita belajar. Karena ini merupakan pengalaman perjalanan bangsa Israel yang mengalami tindasan. Ya seperti tadi yang saya katakan, yang saya uraikan contohnya bagi kita secara rohani Anda mendapatkan penindasan oleh karena kerjaan, oleh karena hobi, oleh karena menuruti hawa nafsu dan sebagainya. Sehingga kita menomorduakan Tuhan dan lupa beribadah. Sedangkan Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan kita amat sangat mengerti dan tahu keberadaan kita. Karena saudara dan saya ini diciptakan untuk dirancangkan. Dirancangkan dalam rencana Tuhan yang agung dan mulia. Amin. Jelas. Kita tidak diciptakan dan dirancangkan biasa-biasa. Tidak. Setiap kita ini ditempatkan dalam posisi masing-masing yang tidak saling bertabrakan. Justru saling apa? Melengkapi. Nah oleh karena itu ketika kita ini kalau diciptakan untuk saling melengkapi, artinya kita tidak boleh selegen genje. Tidak boleh saling iri hati. Karena Roh Kudus itu tempatnya adalah di dalam tubuh kita. Di dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu tidak mau dimadu. Tidak mau dicampur dengan apa? Dengan iri hati, dengan dengki, dengan bersungut-sungut, dengan dendam, dengan apa lagi? Hal-hal yang kotor di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita perlu memperhatikan tentang peringatan atau petunjuk di dalam ayat 6 ini. Ya, dengan menyembah ini dan mengkultuskan yang lainnya, Tuhan kita tinggalkan. Nah kita tahu Allah adalah Allah yang maha adil. Setiap pelanggaran pasti mengandung konsekuensi logis. Kalau melanggar pasti mendapatkan hukuman. Kalau kita mentaati, pasti akan mendapatkan upah. Jelas? Karena kalau tidak, nanti kan semerawut. Oh nengono salah ora popo kok. Iya kan? Buat apa? Berbuat baik. Lah kalau tidak ada garis-garis batas-batasnya, peraturannya, ya kacau saudara. Nanti akhirnya Tuhan tidak maha adil. Nah mari kita lihat konsekuensi logis daripada pelanggaran yang dilakukan oleh orang Israel di ayat 6 ini. Mari tolong ditayangkan ayat yang ke-7. Ya, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Padahal setiap orang percaya itu jelas mendapatkan sebuah jaminan bahwa di dalam diri kita ini ada pagarnya. Pagar perlindungan. Tolong Ayub pasal 1 ayat 10. Ayub pasal 1 ayat 10. Tolong dibuka.
Ayub 1 ayat 10, mari kita baca. Bukankah engkau yang membuat pagar keliling Ayub dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan Ayub telah Tuhan berkati, dan apa yang dimiliki Ayub makin bertambah di negeri itu. Jelas? Jelas saudara? Jadi kalau kita ini tidak bermasalah, tidak melanggar, dan kita ini tetap, walaupun kita ini tidak yang istimewa, yang spesial, yang wow gitu, tidak. Kita ini biasa-biasa saja menurut karunia dan talenta yang sudah kita miliki dari Tuhan. Kita perlu ingat itu. Sehingga ayat 10 ini menyatakan bahwa kekayaan pun juga dari itu, dari Tuhan. Berkat itu ya juga dari itu, Tuhan. Kita bisa bertambah-tambah akan harta benda kita dan kekayaan kita. Itu ya juga dari Tuhan. Karena hasil apa? Hasil kita ini tetap melaksanakan atau melakukan kehidupan ini benar di hadapan Tuhan. Nah, coba mari kita perhatikan ya, supaya kita ini akan mendapatkan pencerahan sehingga saudara dan saya bisa menang atas penindasan. Jangan sampai kita ini membuka ruang, membuka celah. Karena iblis itu paling getol. Nah, berbahagialah saudara dan saya. Iblis itu sudah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Sehingga iblis itu tidak punya kuasa lagi untuk menggojok kita, dulit kita, tidak boleh. Tidak boleh. Semuanya itu bisa harus seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak akan bisa. Coba saudara buka di dalam 1 Yohanes. Ya. Supaya kita ini makin lama makin percaya bahwa iblis itu sudah dikalahkan. Tapi iblis tetap sebelum waktunya dia dimasukkan ke dalam jurang maut, maka dia masih punya kesempatan untuk menggojok atau mencobai manusia. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-18. Mari kita baca. 1 Yohanes 15, 2, 3. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia, siapa? Yesus yang lahir dari Allah Bapa melindungi kita. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Nah, kalau kita rangkaikan dengan kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-11. Coba Ayub pasal 1 ayat 11. Mari. Ayub pasal 1 ayat 11. Kita perhatikan ya. Iblis itu selalu menginginkan supaya Tuhan itu membuka pagar perlindungannya. Nah, ayat 11 bilang apa? Tetapi ulurkanlah tanganmu Tuhan dan jamahlah segala yang dipunyai Ayub. Ayub pasti mengutuki Tuhan di hadapanmu.
Jelas? Ya. Lalu ayat 12, coba saudara lihat. Ini luar biasanya Tuhan kalau sekali berjanji, perjanjiannya itu kekal, tidak pernah akan berubah. Ya. Apanya yang tidak berubah nanti kita baca. Ya, ayat yang lain. Ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyai Ayub ada di dalam kuasamu. Hanya apa? Janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Apa maksudnya? Jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Apanya? Nyawanya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari hari-hari ini kita mesti mempunyai sebuah keyakinan dari rangkaian peristiwa Ayub, maka itu tetap mengikat sebelumnya. Ya, coba kita buka Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1. Mari kita baca 2, 3. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Boim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk kekal selama-lamanya. Perjanjian tentang apa? Perjanjian tentang keselamatan. Perjanjian tentang perlindungan. Perjanjian tentang pemeliharaan yang sudah diikrarkan sejak zaman dulu sampai saat ini. Karena itu mengikat dan tidak akan bisa batal kecuali kalau kita sendiri yang geladrah. Amin. Nah, mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menyikapi hal ini supaya saudara dan saya ini benar-benar menang atas segala penindasan. Coba saudara lihat betapa sadisnya iblis ini ketika telah melihat sebuah celah, sebuah peluang. Yang membuat celah ya kita sendiri. Orang Israel waktu itu membuat celah. Nah, sehingga kembali kepada Hakim-Hakim pasal 10. Hakim-Hakim pasal 10. Ya. Ayat yang ke-8. Nah, inilah bentuk daripada konsekuensi logis akibat pelanggaran. Kita baca ayat 8 dan 9. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. Siapa mereka? Yaitu si jahat. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian. Semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan, di tanah orang Amori yang di Gilead. Lanjut ayat 9. Dan Bani Amon pun menyeberang sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, dan keturunan Efraim. Sehingga orang Israel sangat terdesak. Sangat terdesak. Artinya apa? Terdesak itu mepet gedek. Sampai meletet istilahnya, saudara.
diperdaya, ditindas oleh iblis karena orang Israel telah membuat celah, yaitu menyembah ilah lain dan beribadah kepada ilah-ilah lain dan meninggalkan Tuhan. Dari peristiwa ini mari kita lanjutkan. Kalau sampai orang Israel itu ngotot, bersikeras, seperti halnya kalau kita makin ngotot, makin kepala batu, ya pasti kita ini tidak akan bisa gak bisa menikmati hidup yang sudah Tuhan sediakan. Siapa yang percaya bahwa Anda dan saya ini hidup sudah disediakan yang namanya damai sejahtera dan sukacita. Ya, sehingga Anda bisa bercengkrama dengan istri, dengan anak, dan lain sebagainya, dengan teman-teman, ketemu walaupun hahehe, tidak ada itunya, tapi itu bisa membuat kita ini menikmati yang namanya sukacita daripada Tuhan. Meskipun kita ini tidak didukung dengan uang yang banyak. Nah, hari-hari ini jangan terlalu berandai-andai atau terlalu muluk-muluk mengejar yang namanya duit. Bukan berarti saudara itu tidak boleh cari nafkah. Malah sangat boleh. Tapi ojo kebablasan. Gitu loh maksudnya. Nah sehingga konsekuensinya adalah mau tidak mau saudara itu sudah diperdaya, ditindas oleh iblis. Nah untungnya manusia itu kan punya nurani. Siapa yang di sini punya nurani? Amin. Ada semua punya nurani. Di mana nurani itu diciptakan oleh Tuhan dalam diri kita. Supaya kita ini bisa mendusen. Bisa sadar. Tentu kita tidak bisa berjalan sendiri. Perlu yang namanya Roh Kudus. Perlu Tuhan lewat rohnya yang sudah diberikan kepada kita. Sehingga nurani kita ini berpaut dengan Roh Kudus, maka saudara akan mempergunakan daya pikir kita dengan tepat. Tidak pernah akan salah. Amin. Ini penting. Nah coba mari. Karena kita selalu diberi kesempatan jatuh. Ayo. Jangan jatuh terus geletak. Jatuh bangun lagi. Perbaiki lagi. Artinya kalau kita bersalah kepada Tuhan. Minta ampun. Kembali berdamai dengan Tuhan. Coba kita tayangkan ayat 10. Hakim-Hakim 10 ayat 10. Mari kita baca. Ini merupakan sebuah tindakan orang Israel yang amat sangat saya katakan ya bijak. Tidak salah, tidak usah malu. Jatuh, ya kembali bangkit. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan yang paling utama. Ya, coba mari kita baca. 2, 3. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Tuhan. Sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal.
Dan kita ini sering kali harapan saya semua jemaat Tuhan kalau ada di antara kita yang sudah katakanlah bolak-balik tomat tahu, tobat kumat, lalu mereka masih tetap mau bertobat, ojo ditertawakno. Diingatkan boleh. Dinasehati yes. Tapi dengan cara yang lemah lembut. Ojo dipecoi. Nah, coba Tuhan juga mari kita lihat ayat berikutnya, ayat 11. Nah, tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, ayat 12, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku. Nah, Tuhan mengingatkan, Allah itu setia. Allah itu tidak menginginkan satupun umatnya binasa. Allah juga tidak ingin umatnya itu tersesat. Lah apa sebabnya? Tuhan uraikan ayat 13. Coba ayat 13. Tuhan perlu mengingatkan, tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Ya. Mas, iki bolak-balik ngene. Nah, ini Tuhan, ya. Ya. Mergo kowe ninggalkan aku. Makanya kamu sekarang dalam keadaan sengsara. Wis rono. Wis gak perlu. Wah, ini Tuhan ini bahasanya seperti seorang ayah itu menasehati kepada anaknya. Coba ayat 14. Kayak Tuhan itu tega sekali untuk apa namanya, ya dibulilah atau apa istilahnya. Coba saudara lihat ayat 14. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Wis mepet gedek. Lunga ngene kono lho. Kowe lunga ngene dukunmu. Lunga ngene apa? Ayo, narono, andalkan dia. Coba. Nah, maka ini juga merupakan sebuah pelajaran bagi kita. Kalau kita ini pernah mengalami yang serupa, lalu kita datang, lalu mungkin ada, wah sih biasa gini. Saudara, jangan pernah goyah. Karena Tuhan tidak pernah nguyo-nguyo orang yang datang bertobat. Tapi yang perlu diingat adalah bertobat pada waktu masih hidup. Ya. Bertobat pada waktu masih hidup. Jangan nanti bertobat kalau sudah ya wis ndak ada kesempatan lagi. Makanya sekarang ini di dalam komunitas jemaat Betani Tuban ini, mari kita saling peduli dan saling tanggap satu dengan yang lainnya. Tentu tugas yang paling utama adalah keluarga kita masing-masing. Anda jangan segan-segan untuk berdoa bagi keluarga, anak-anakmu, ya saudaramu, siapapun pokoknya dalam keluarga ini
Mereka juga membutuhkan yang namanya keselamatan, saudara. Nah, siapa lagi? Karena kita perlu ingat dampak dari resesi ekonomi seperti tadi yang saya uraikan dalam pendahuluan, terjadilah manusia itu egois, dia sendirinya juga akan memprotek dirinya sendiri. Itu jelas. Tidak usah kecewa dan tidak usah dongkol dengan orang lain. Tapi kita perlu apa? Bangkit secara pribadi karena saudara adalah milik kepunyaan dan buatan Allah, ditentukan untuk melakukan yang baik, titik, tidak yang lain. Yang setuju katakan amin. Nah, walaupun kita ini harus menerima konsekuensi, ya diolok lah. Tidak apa-apa orang bertobat diolok itu pokoknya tidak usah peduli dengan orang lain. Yang penting Tuhan masih memberikan kesempatan. Dan Tuhan menerima kita apa adanya. Amen? Iya. Nah oleh karena itu jangan meneruskan tentang yang buruk. Ya sudah, masa lalu tidak usah diulangi lagi. Coba mari kita akan melihat 2 ayat yang terakhir. Ayat 15 dan 16 ini. Ini merupakan sebuah tindakan sekali lagi yang tepat. Walaupun tadi orang Israel itu sudah berseru. Lalu Tuhan dia tetap bersikeras dan dia sadar dan tahu. Orang lain tidak bisa menolong. Ibaratnya seperti Yusuf ketika tidak salah, tidak apa-apa, tahu-tahu dimasukkan ke lubang sumur. Dan dalamnya itu tidak tahu berapa puluh meter. Kanan kiri tanah, galian sumur. Mau ke bawah, ya mesti mati. Iya kan? Cuma delok dhuwur tok, dhuwur. Masih kelihatan langit. Itu punya arti rohani. Dalam situasi yang seperti itu, hanya satu-satunya Tuhanlah yang sanggup untuk menolong. Amen. Tapi dengan catatan, saudara lihat. Maka Tuhan menggerakkan Yehuda dan siapa satunya? Yehuda sama siapa ya? Hah? Yang tergerak hatinya lalu menasehati saudaranya yang 9. Dia bilang, ojo apa untungnya enak didol. Dijadikan budak nanti kita dapat duit. Nah hal-hal semacam itu kan pasti Tuhan yang berkarya. Karena apa? Karena melihat sisi daripada Yusuf ini punya masa depan. Tuhan punya rencana atas hidupnya. Dan dikeluarkan dari sumur dijual. Dijual, Anda perhatikan. Dirayu oleh istri Potifar. Apa ada enak? Wong namanya budak. Dirayu dengan nyonyahnya oleh iki, oleh iku, oleh segalanya. Secara duniawi. Tapi Yusuf tahu bahwa dia tetap setia kepada Tuhan. Walaupun konsekuensinya harus masuk di dalam penjara. Disinilah Tuhan menilai kredibilitasnya Yusuf. Sehingga meskipun di dalam penjara pun tidak malah sengsara, justru dijadikan kepala narapidana. Tamping kalau sekarang ini. Bisa punya kebebasan untuk mengatur tahanan-tahanan yang lain. Tidak di Pulau Soro. Dan pada akhirnya Tuhan kirim
orang-orang yang bermasalah yang notabene adalah menteri-menterinya Firaun. Punya masalah dan mereka tidak bisa memiliki jalan keluar. Mereka masing-masing mendapatkan mimpi. Dan Yusuf dikarunia oleh Tuhan untuk menerjemahkan mimpi dengan tepat. Dan singkat ceritanya, Yusuf diingat oleh salah satu menterinya Firaun. Lalu dikeluarkan dari penjara, lalu dan dilalai, ya. Makanya di sini orang sering kali kalau ikut Tuhan itu dedek sedep, dilalai kok. Firaun sendiri punya mimpi yang juga tidak bisa ada yang menerjemahkannya. Satu-satunya cuma Yusuf. Apa ya kebetulan. Mari hari-hari ini saudara harus ingat Anda ada karena ada rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Amin. Maka tekunilah apa yang ada. Enggak usah neko-neko. Nah, oleh karena itu coba mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan pernah bosan-bosan untuk berseru dan mengaku kepada Tuhan. Mengaku dosa, mengaku segala pelanggaran. Coba kita baca ayat 15 ini. 2, 3. Kata orang Israel kepada Tuhan. Kami telah berbuat dosa. Dan lakukanlah kepada kami segala yang baik di mata Tuhan. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Anda garis bawahi sekarang ini. Sekarang ini mumpung aku isih urip, aku sekarang ini bertobat, maka Tuhan tolong ojo istilahnya gitu saudara. Istilah bahasa Jawa, aku ojo mbok hukum nemen-nemen, ya wis aku nerima salah, aku harus menerima segala konsekuensi pelanggaranku. Tapi orang Israel ini pintar saudara, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan itu memiliki rencana dan rancangan jahat atas umatnya? Jelas tidak. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera dan penuh harapan. Tidak pernah merancangkan kecelakaan. Kecelakaan itu bisa terjadi dan menindas kita dikarenakan kita sendiri yang buka celah karena kita salah, tidak mau nurut, tidak mau taat kepada Tuhan. Nah, tetapi pengakuan ini belum cukup. Pengakuan ini mempunyai dasar dan harus ditindaklanjuti dengan perbuatan. Ayat 16. Mari kita baca. 2, 3. Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka apa? Beribadah kepada Tuhan. Sampai di sini dulu. Anda perhatikan. Bertobat, mengaku dosa. Lalu kan masih hidup. Apa langkah kita selanjutnya? Yaitu melakukan sesuai dengan apa yang kita ikrarkan dengan Tuhan. Supaya kelihatan buktinya. Supaya buah pertobatannya itu ketok. Jangan cuma abal-abal tok bertobat ini tapi tidak melakukan tindakan sesuai dengan pertobatannya. Ojo omong itu saudara. Perlu ada tindakan, ada buktinya.
Nah buktinya apa? Orang Israel ini menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka mulai beribadah. Yang dulunya tidak ibadah, sekarang ibadah. Nah itulah yang membuat Tuhan, coba ayat selanjutnya. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat apa? Kesukaran mereka. Anda kok gak duwe greget? Haleluya! Ngono mesine. Mesine ya kudu ngono, Saudara. Nah kita ini karena sudah bolak-balik, pikir tobat kumat tok. Mari saudara, ini merupakan sebuah pelajaran yang sangat penting loh. Iya. Nah akibat dua hal yang dilakukan oleh orang Israel, maka Tuhan tidak sampai hati untuk tetap membiarkan orang Israel itu mengalami berbagai macam penindasan. Sehingga kasih Tuhanlah yang menyelamatkan orang Israel. Apakah janji ini hanya untuk orang Israel? Janji ini juga berlaku untuk jemaat Betani. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama belajar dari pengalaman orang Israel di zaman kitab Hakim-Hakim. Kitab Ayub sebagai bukti untuk mengalami kemenangan atas segala bentuk penindasan. Wes bar, selesai pelajaran kita sore hari ini.